Lakukan 4 perkara. Kamu nanti akan dipilihkan oleh Allah, mempunyai keistimewaan, kemuliaan yang lebih utama, lebih tinggi daripada teman-temanmu. Yang pertama, cocokkan semua perbuatanmu dengan sunai Kanjeng Nabi. Cocokkan ucapanmu, pergerakan pikiran, hati, dan seluruh organ tubuhmu bimutaba'ati li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cocokkan semuanya dengan baginda Rasul. Kalau Rasulullah sering senyum, gak pernah jenggureng kaya kowe ngono iku. Usahakan wajah selalu berseri-seri, penuh dengan senyum. Sebagaimana yang disabdakan Rasul, tabassumuka shadaqah. Senyummu itu bagian daripada shadaqah. Gara-gara kamu senyum, orang mandang kamu itu enak, hewane iki kaya kiamate suwe. Tapi kalau sampeyan jenggureng kaya curut. Seakan-akan ini seperti bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip, hewane kaya ono gempa bumi. Paham? Saya kalau marah santri wedi kabeh ya. Waduh. Mimpi apa tadi? Bimutaba'ati Rasulillah. Ikut program-programnya Kanjeng Nabi. Bila mana Rasulullah itu sholat sebelum sholat fardu, lakukan. Kok saya lihat Ustaz nggak pernah sholat qobliyah ya. Sholat sunnah itu di rumah, illa sholat duha. Kecuali sholat duha sunnah ini masjid. Qobliyah ba'diyah sunnah di rumah. Lah kowe kira di omah malah. Makanya sholatnya di masjid. Paham? Tidak ada seseorang itu takarub kepada Allah dengan menjalani sunnah-sunnahnya, maka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan kepadanya. Cintanya adalah cintanya Allah, marahnya adalah marah Allah. Apa yang kau lihat adalah penglihatan Allah, apa yang kau dengar adalah pendengaran Allah. Artinya apa-apa yang kau lakukan Allah senantiasa ridho kepadamu. Nyampe kowe ngomong ngawur gitu terjadi. Kalau digolek pamu ning jowo. Padahal kamu guyon lho. Delalah orang itu ada ayahnya di luar. Padahal kowe guyon. Wong kaya edan langsung seketika edan. Dulu ada orang yang seperti ini. Kan ada pencuri. Kamu nyuri ya? Enggak. Bohong kamu. Wallahi demi Allah, saya tidak mencuri. Uangnya tidak saya bawa. Uangnya juga nggak ada di rumah. Orang ini ngapusi. Uangnya dimasukkan di bambu. Kebetulan bambunya dibawa, dibuat tongkat. Diletakkan di situ. Saya tidak membawa. Tapi ada di situ. Lalu orang solih tadi bilang gini, oh uang kayak sapi. Langsung seketika itu kepalanya keluar tanduknya. Uang kayak sapi keluar. Satu. Nomor 2, jalanin lo ya. Kowe tak nasihatin ndak mau jalani, rugi aku ngomong. Pertama tadi apa? Menyocokkan semua ucapan perbuatan dengan ucapan perbuatane Kanjeng Nabi. Karena kamu tidak meneliti sejarah Kanjeng Nabi, bagaimana mungkin mampu? Bagaimana cara Rasulullah duduk? Bagaimana cara Rasulullah berdiri? Satu. Nomor 2, khidmatus sholihin. Melayani orang-orang salih, la siyama 'alal ulama.
melayani orang-orang solih, lebih-lebih dengan para ulama. Para orang-orang salih, orang-orang yang memegang ilmu agama, dilayani. Dilayani. Oh, tadi ada Habib itu loh, minta uang sama saya loh. Katanya ada apa? Ada Habib yang wafat di apa Jakarta, pengen dibawa ke Banjarmasin. Langsung tak layani ya. Habib, mintakan nota Habib di rumah sakit. Berapa jumlahnya? Ambulannya berapa? Nyampe bandara? Pesawatnya berapa? Tak bayar semua. Alhamdulillah, Habibnya tidak bisa menyodorkan bukti. Nah ini kalau nggak anak soleh. Kowe ngeragati aku ya pecus. Pidato awet dia mau kopi ini ra jedol. Nanti ketua panitia nih. Khidmatus sholihin, khidmah meladeni melayani orang-orang salih. Dilayani, ditatakan sandalnya, dicukupin kebutuhannya, uangnya, semuanya. Seumpamanya kamu khidmah ke saya, aku yakin saya, istriku dan anak-anakku tidak akan terlantar. Cukup. Berhubung kamu bakhil, makanya kita takon sedekah per bulan berapa? 500.000 kan? Ngono ya kesing ra bayar. Kamu kalau pengen barokah ilmumu, usahakan kamu itu khidmah ke saya. Pondok jangan pernah kotor. Saya itu paling benci banget yang punya dalil an-nadhafatu minal iman. Iku santri. Santri kemproy. Nyotok tenan. Irungmu nyampe kaya tong sampah. Yang resian sekitar pondok harus bersih. Itu apa anunya itu? Yang bersih. Selokan-selokan yang bersih. Jangan sampai ada air yang tidak mengalir. Yang bersih. Itu di depan musola itu yang bersih. Setiap pagi nyapu. Setiap sore nyapu. Ganggi ra kepanggil. Saya setiap ke sana masih kotor. Wis. Yang sing resian. Khidmatus sholihin. Kalau perlu dengerin. Kebutuhan saya itu cukupin. Kan 500.000 ayahmu, kamu kan nggak pernah memberi saya. Sekali-kali. Remang samu, nyalam template aku 1.000 rupiah gak seneng ngono. Seneng. 1 miliar kalau nggak ada 1.000 rupiahnya nggak jadi 1 miliar. Paham? Wah, khile. Mesti anu ngenane jenglong. Jenglong itu. Makanya kalau ada orang ke sini jenglong jeru itu berakhir. Dunia kel gulune kabeh. Yang pertama mujaba'atu Rasulillah. Nomor 2 khidmatus sholihin. Nomor 2 khidmatus sholihin. Nomor 3 sesuk ya. Lagi itu ngaji. Sekarang. Dan aku lali piye? Paham? Nomor 3 dengerin. Cintai para sahabat dan ahlul bait. Sahabat yang ada itu cintai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat itu cintai dengan cara baca sejarah-sejarahnya, pahami komentar-komentarnya, ikuti perbuatannya. Dan ahlul bait, duriyai Kanjeng Nabi cintai. Duriyai Kanjeng Nabi yang benar, jangan duriyai Rasulullah yang palsu.
Tidak akan hari kiamat kecuali bermunculan orang-orang yang ngaku dirinya duriya Rasul, tapi cocote belas tidak seperti baginda Rasul. Perbuatannya jauh dengan duriya Rasul, akhlaknya jauh dengan duriya Rasul. Nah ditakoi senengane langsung ngaku. Kalau benar-benar duriya Rasul akan menutupi dirinya karena dia malu. Dia malu dikatakan Sayyid Syarif, tapi kelakuannya gak koyok Kanjeng Nabi. Dikatakan Habib, tapi kelakuannya gak koyok Kanjeng Nabi. Kalau benar-benar dia Rasul, mereka akan menutup rapat-rapat, sanadnya pun akan diumpetke. Karena sesungguhnya mereka-mereka yang memamerkan silsilah mereka, yang memamerkan nasab-nasab mereka, ujung-ujungnya untuk mencari cuan, ujung-ujungnya untuk mencari uang, ujung-ujungnya untuk mencari posisi di tengah-tengah umat, supaya umat itu menghormat, memuliakan, lalu mereka mudah untuk mengambil harta, mengambil uang umat. Payah itu orang. Kacau. Kacau apa kacau? Hormati duriyahnya Rasul yang benar, jangan yang palsu, jangan yang nggak benar. Ciri-cirinya yang benar, menutup rapat-rapat silsilah, tidak memamerkan. Ciri-ciri yang palsu, senengane nak ditakoi langsung didudono. Siapa namamu? Sayyid Muharrar. Red. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak ayah, tidak kakek, tidak buyut, tidak tangga, tidak udik-udik siwur. Salah satu di antara lelaki kamu. Walakin Rasulullah. Tapi kanjeng Nabi Muhammad itu utusane Gusti Allah. Memuliakan ahlul bait itu artinya memuliakan Sayyidina kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Kalau ke bawah ini rawan. Udah terlalu jauh dengan kurun baginda Rasul. Apakah sekarang masih banyak? Banyak. Tapi rata-rata beliau menutup silsilahnya. Karena sekarang ini banyak oknum-oknum yang ngaku-ngaku duriyah Kanjeng Nabi, jebul-jebul duriyah bodong. Yang bodong tidak cuma motor-motor bodong, tidak cuma mobil-mobil bodong, juga ada istri-istri yang bodong. Di tempat karaoke, tempat lokalisasi, istri bodong. Persis seperti sekarang bermunculan duriyah-duriyah Rasul bodong. Kalau seperti itu toh nggak usah dihormati, nggak usah dicium tangannya. Paham? Mahabbah dengan sahabat Kanjeng Nabi dan mahabbah dengan ahlul bait. Ahlul bait Kanjeng Nabi ada 5. Al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Itu namanya ahlul bait. Paham? Dengerin. Yang nomor 4, ingat-ingat. Yang nomor 4, ingat-ingat. Saya lupa saya. Ingat-ingat. Tapi biasanya kalau saya ngomong menit ingat-ingat, jadi ingat saya. Nasihah ala ummati bakin ala ummati Rasulillah. Yang nomor 4 adalah pelajari ilmu dengan baik. Tahqiqkan ilmumu, mengambil ilmu dari seorang guru, dari seorang masaya yang baik. Lalu dengan ilmu yang kau pelajari, amalkan ilmumu dan sebarkan ilmumu kepada umat. Sibukkan dirimu untuk selalu menasihati umat. Karena sesungguhnya agama ini akan tersalurkan di setiap hati umat muslim bila mana kita-kita ini sering gemar untuk memberikan nasihat-nasihat kepada umat. Usahakan kamu jangan hanya belajar saja. Usahakan kalau ngalim sebarkan ilmu. Paham, Mbah? Setelah pulang dari sini buat pondok, Mbah. Jangan takut. Manusia itu orang yang luar biasa.
Ayai, buat pondok. Jangan takut. Takut nih. Ada orang nggak ngalim belas ya. Pegawai depak ya. Nggak ngalim belas. Saya bilang buat pondok. Nanti bagaimana? Wah, sampean. Bagaimana? Tak sentak. Jinjiki. Sekarang punya pondok, santrinya ratusan, pondoknya luar biasa. Tak sebut tau kowe ngerti. Sebab pondoknya terkenal. Tapi tidak usah tak sebut. Tidak usah saya sebut. Banyak di 1 tahun ini saya menyuruh orang membuat pondok lebih dari 250 orang. Alhamdulillah punya pondok semua. Al-Mubarak ini Masya Allah. Kadang-kadang ada orang terkenal ahli tafsir, tapi santri-santrinya terjun di lapangan, nggak ada yang ahli tafsir, nggak ada yang santri-santrinya menyebar tafsir. Padahal jari ini wongi ahli tafsir. Padahal perampok yang hebat, perampok yang mampu mengkader anak buahnya jadi perampok semua. Kiai yang hebat, kiai yang mampu mengkader santri-santrinya jadi kiai semua. Orang yang ahli metode arba'in, santrinya menyebar ke sana kemari, menyebar metode arba'in semua. Kalau ada orang terkenal ahli tafsir, tapi santrinya menyebar di mana-mana, nggak ada yang menyebarkan tafsir, berarti abal-abal. Persis kayak Habib punya anak buah, menyebar di mana-mana, anak buahnya nggak jadi Habib. Percaya nggak? Kamu itu kalau ngomong yang fasih gitu. Kenapa kamu tidak bisa ngomong fasih? Banyak perkara yang haram kau makan. Banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang kau lakukan. Makanya kalau ngomong gitu, hahaha. Tapi ngomong ini haram, halal. Gak bisa. Amar ma'ruf nahi mungkar gak bisa fasih dia. Karena terlalu banyak perutnya diisi makanan-makanan yang haram. Makanya gak fasih. Gak berani menyuarakan kebenaran, gak berani. Khawatir kalau ditinggalkan jamaah, khawatir kalau ditinggalkan santri, khawatir kalau dihina, dicaci maki, khawatir kalau di framing negatif. Tapi kalau mereka benar-benar tidak makan perkara yang haram, tidak makan makanan-makanan yang syubhat, aku yakin rusak ini. Dunia ini akan rusak. Kalau pemimpin-pemimpin mereka, naudzubillah, calon CPN, PCNU, calon ketua Ansor nih, kadang-kadang pakai uang. Calon bupati pakai uang, nyebar uang. Calon presiden nyebar uang. Naudzubillah. Nanti kalau amar ma'ruf nahi mungkar gak jelas itu, gak cetok ini. Saya jadi presiden. Semua guru TPK kita gaji minimal per bulan 30 juta. Guru TPK. Lu ali batak kosong. Kalau yang diajar besar-besar seperti ini Kiai, muda Kiai. Saya mulang TPK lho. Muridnya diwarai dijungkir walik kabeh. Ana sing penekan ning dhuwur tataban. Malah ono sing kecemplung ning sumur bae. Kasihan ini. Saya kalau jadi presiden Kiai, yang saya gaji mahal itu guru TPK. Guru Quran kampung itu gaji sebulan 30 juta. Kasihan ini. Justru sing guru-guru sing anu gaji murah-murah ae. Sebulan 10 juta. Tapi guru TPK itu tujuanku tau biar do keroyokan jadi guru TPK. Oh no, nak kiai rasa gaji. Kiai bedino wis ditamoni, agar tamu do nyalam templeki ya. Ora rasa digaji kiai. Guru-guru gaji mahal semua. Mungkin nggak saya jadi presiden? Mungkin nggak? Dunia itu serba mungkin. Mau saya guyon sama santri, mungkin nggak saya haji, padahal nggak daftar haji sih.
Padahal baru pulang dari umroh. Kan baru pulang jalan-jalan ke Yaman. Meneliti keadaan Yaman. Tak teliti, jadi ini ono rantai saka langit, rantai emas ya. Jebul-jebul Mas Joko ya. Guyon nama santri ya. Terjadi ya. Kenyataan ya. Kamu pernah lihat saya